Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa begitu sulit untuk fokus? Mengapa emosi Anda kadang sulit dikendalikan? Atau mengapa Anda sering menunda pekerjaan penting? Jawabannya mungkin terletak pada bagian otak yang sering terabaikan, korteks prefrontal. Halo semua, hari ini kita akan menjelajahi bagian otak yang paling berkembang pada manusia, yang membedakan kita dari spesies lain, korteks prefrontal. Bagian otak ini bertanggung jawab untuk konsentrasi, pengendalian impuls, penilaian, pemikiran kritis, dan kemampuan merencanakan masa depan. Singkatnya, korteks prefrontal adalah pusat kendali eksekutif yang menjadikan kita manusia. Mari kita bahas cara-cara efektif untuk menjaga dan mengoptimalkan bagian penting otak ini. Rahasia pertama, fokus yang jelas dengan keajaiban satu halaman. Bayangkan memiliki kompas internal yang selalu menunjukkan arah yang tepat dalam hidup Anda. Inilah yang disebut keajaiban satu halaman. Teknik sederhana ini terbukti mengubah hidup banyak orang. Ambil selembar kertas dan tuliskan tujuan utama Anda dengan judul hubungan, pekerjaan, uang, dan diri saya. Di bawah masing-masing kategori, tuliskan dengan jelas apa yang Anda inginkan. Jared, seorang pengacara yang mengalami cedera korteks prefrontal, menggunakan teknik ini untuk memfokuskan kembali hidupnya yang kacau. Setelah menuliskan tujuannya dan melihatnya setiap hari, ia mulai mengambil keputusan yang lebih baik dan mengurangi waktu kerja berlebihan yang merusak hubungan keluarganya. Rahasia kedua, perhatikan yang positif, bukan negatif. Apakah Anda tahu bahwa apa yang kita fokuskan akan memengaruhi perasaan dan tindakan kita? Inilah pelajaran berharga dari kisah Fat Freddy si penguin. Saat Dr. Amen mengunjungi pertunjukan penguin dengan anaknya, ia kagum melihat penguin melakukan berbagai trik menakjubkan. Ketika bertanya kepada pelatih tentang rahasianya, jawabannya mengejutkan. Tidak seperti orang tua, setiap kali Freddy melakukan sesuatu yang saya inginkan, saya memperhatikannya, memeluknya, dan memberinya ikan. Pleasure for drain and bet sama main mit sering zurnatsi. Jamie, remaja 14 tahun yang mengalami depresi dan ADD, menerapkan prinsip ini pada ibunya yang sering konfrontatif. Setiap kali ibunya bersikap baik, Jamie memeluknya dan mengatakan betapa ia mencintainya. Hasilnya, bulan terbaik yang pernah ia alami dengan ibunya. Rahasia ketiga, temukan makna dan kegembiraan. Korteks prefrontal kita menyala ketika kita melakukan hal-hal yang bermakna dan menggembirakan. Seth, pemilik gerai video yang sukses, frustrasi karena tidak bisa menyelesaikan dokumen administrasi meskipun sudah minum obat untuk ADD-nya. Ternyata, Seth sangat baik dalam hal-hal yang ia sukai dan buruk dalam pekerjaan yang tidak memotivasinya. Solusinya, ia mempekerjakan orang untuk mengerjakan tugas administratif, sementara ia fokus pada pengembangan bisnis yang menjadi kekuatannya. Rahasia keempat, organisasi adalah kunci. Orang dengan masalah korteks prefrontal sering kesulitan berorganisasi. Beberapa tips penting. Tetapkan tujuan yang jelas dan tanyakan pada diri sendiri setiap hari. Apakah perilaku saya menghasilkan apa yang saya inginkan? Prioritaskan proyek dan tetapkan tenggat waktu. Pecah tugas besar menjadi langkah-langkah kecil. Kerjakan tugas tidak menyenangkan terlebih dahulu. Bahkan Dr. Amen menyewa pengatur profesional untuk membimbing anaknya yang mengidap ADD. Dalam beberapa bulan, anaknya menguasai keterampilan pengorganisasian yang dulu tampak mustahil. Rahasia kelima, pertimbangkan bantuan biologis. Biofeedback gelombang otak telah terbukti efektif untuk masalah korteks prefrontal. Teknik ini mengajarkan otak untuk meningkatkan gelombang beta yang berkaitan dengan konsentrasi dan mengurangi gelombang theta yang berkaitan dengan melamun. Stimulasi audiovisual menggunakan kacamata dan headphone khusus juga menunjukkan hasil menjanjikan, membantu otak menjadi lebih fokus. Rahasia keenam menjadi stimulan bagi orang lain. Orang dengan masalah korteks prefrontal sering mencari konflik untuk merangsang otak mereka.
Strategi efektif menghadapi sleek. Jangan berteriak. Semakin tinggi suara semakin rendah suara Anda. Ambil jeda jika situasi tidak terkendali. Gunakan humor, tapi sarkasme untuk meredakan ketegangan. Jadilah pendengar baik. Rahasia ketujuh nutrisi untuk otak Anda. Diet yang kaya protein, rendah karbohidrat sederhana sangat membantu korteks prefrontal. Sarapan ideal telur dengan keju rendah lemak dan daging tanpa lemak. Suplemen seperti tirosin OPC dari biji anggur atau kulit pohon pinus dan ginkgo biloba dapat membantu meningkatkan dopamin dan aliran darah ke otak. Penelitian juga menunjukkan bahwa mendengarkan musik Mozart secara teratur dapat meningkatkan fokus dan mengurangi impulsivitas pada anak-anak dengan ADD. Mari mulai menerapkan rahasia-rahasia ini untuk menjaga korteks prefrontal kita tetap sehat. Ingat, kesehatan otak adalah kunci keberhasilan hidup. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada mereka yang mungkin membutuhkannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Korteks prefrontal adalah bagian otak yang paling berkembang pada manusia dan bertanggung jawab untuk konsentrasi, pengendalian impuls, pemikiran kritis, dan perencanaan. Dalam video ini, kita membahas 7 rahasia penting untuk menjaga korteks prefrontal tetap sehat dan optimal, termasuk teknik keajaiban satu halaman, bagaimana memfokuskan perhatian pada hal positif, menemukan kegembiraan dalam hidup, keterampilan organisasi, biofeedback, cara mengatasi konflik, dan seek grounded. Video ini berdasarkan penelitian neuropsikiatri terkini dan studi kasus nyata yang menunjukkan bagaimana teknik-teknik ini dapat mengubah hidup seseorang. Sempurna untuk siapa saja yang ingin meningkatkan fokus, produktivitas, dan kualitas hidup secara keseluruhan.